Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Bradley Thomas yang berprofesi sebagai montir mobil. Ketika ia ke tempat kerjanya sambil membawa mobil yang didereknya untuk diperbaiki, terlihat bos dari bengkel tersebut sudah menunggunya dan bosnya ingin mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengan Bradley di ruangannya. Bradley menolak hal tersebut dan menanyakan, "Apakah ada sesuatu? Apakah saya diberhentikan?" ucap Bradley. Bosnya itu pun langsung menjawab, "Iya, karena bengkelnya mengalami krisis ekonomi yang mengharuskannya ia melakukan PHK." Bradley pun langsung mengemas barang-barangnya lalu ia pergi dari sana dengan membawa mobil. Setibanya ia di depan rumah, ia melihat istrinya di dalam mobil yang sedang menelpon seseorang entah siapa. Di sini Berlin curiga dan langsung menghampirinya. Ia juga memberitahu kalau dirinya sudah dipecat. Saat mengobrol dengan istrinya, Berlin melihat tanda merah di leher istrinya. Yang tidak lain itu adalah gigitan cupang bekas orang lain. Sontak Berlin yang cemburu, ia langsung mengecek ponsel istrinya. Kecurigaan Berlin pun benar. Ternyata istrinya baru saja selesai menelpon dengan seorang pria. Berlin pun dengan nada tinggi menyuruh istrinya masuk ke dalam rumah dan kemudian ia melampiaskan kekesalannya ke mobil itu. Berlin masuk ke dalam rumah. Ia mengajak istrinya untuk berbicara empat mata. Di sini ia menanyakan sudah berapa lama istrinya selingkuh. Istrinya pun menjawab ia sudah selingkuh dengan pria lain selama 3 bulan. Lalu mereka saling mengutarakan perasaan satu sama lain. Faktanya istri Berlin waktu dulu mengalami keguguran yang membuatnya merasa sedih. Ditambah Berlin semakin sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Di sini Berlin meyakinkan istrinya untuk memulai lagi membuka lembaran baru. Istrinya pun setuju karena kerendahan hati Berlin. Berlin juga menegaskan bahwa ia akan bekerja untuk seseorang bernama Gil menjadi kurir narkoba. Mendengar hal itu, istrinya pun menolak. Berlin pun berusaha meyakinkan dengan mengatakan situasi ekonomi yang seperti ini tidak akan membuat suatu keluarga bahagia. 28 bulan kemudian, di sebuah apartemen, Berlin yang sedang bertugas menjadi seorang kurir yang mengantarkan paket narkoba ke semua pengedar. Setelah menjalankan tugasnya, ia pun kembali ke rumahnya dengan situasi yang berbeda. Kini terlihat kehidupan Berlin membaik. Terlihat juga ia mempunyai rumah besar dan mobil mewah. Terlihat istrinya juga sedang mengandung. Ia juga semakin harmonis dengan istrinya. Di saat mau bercocok tanam, sebuah panggilan masuk dari Gil yang menyuruhnya untuk segera pergi ke rumahnya. Setelah tiba di rumah Gil, mereka pun di sana berbincang tentang bisnis mereka. Dan Gil memberitahu kepada Bradley bahwa dia mempunyai teman baru yang bernama Eliezer, di mana Eliezer ini mempunyai koneksi besar di Meksiko. Tak berselang lama, Eliezer pun datang bersama dua anak buahnya, yaitu Roman dan Pedro. Di sini, Eliezer memberitahu bahwa anak buahnya nanti yang akan mendampingi Bradley saat bertugas. Bradley pun menolak karena ia melihat Roman tampak seperti pecandu berat. Ia khawatir kalau Roman akan berbuat seenaknya dan membuat misinya gagal. Eliezer pun membela anak buahnya itu, di mana ia mengatakan bahwa anak buahnya itu sudah dilatih olehnya. Lalu Gil pun di sini meyakinkan Bradley untuk melakukan tugas bisnis yang sangat penting ini dan diiming-imingi libur selama 3 bulan saat anaknya lahir. Bradley pun akhirnya menyetujui dan Bradley menegaskan kepada Eliezer bahwa ia akan memegang kendali atas misi ini. Anak buah Eliezer harus mematuhinya. Kesepakatan pun disetujui. Mereka bertiga pun berangkat ke sebuah dermaga untuk memulai transaksi penjemputan paket. Sebelum naik ke kapal, di sini Roman membuat onar dengan melanggar kesepakatan. Di sini Pedro pun memohon kepada Roman untuk mengikuti apa yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian mereka pun berangkat, berhenti di tengah danau. Lalu Pedro menyelam dan melakukan tugasnya yaitu melepaskan paket yang ada di dalam danau. Hingga ia pun berhasil melepaskan paket itu. Mereka pun kembali ke dermaga. Ketika mereka berjalan di dermaga, Bradley menyuruh untuk membuang paketnya karena ia curiga bahwa di depan ada polisi yang sudah menunggu. Di sini, kedua anak buah Eliezer menghiraukan peringatan dari Bradley dan langsung memukuli Bradley. Hingga benar saja, kedua anak buah Eliezer dikepung oleh pihak kepolisian dan terjadi baku tembak.
Di sana, Bedri yang tidak mau tertangkap, ia pun berjalan seorang diri menuju kapal yang akan dia bawa untuk kabur. Tetapi saat menuju kapal, ia mendengar pihak kepolisian meminta bantuan. Sontak yang terlintas di kepala Bradley, ia akan menjadi warga sipil yang menolong pihak kepolisian. Lalu ia pun menembak Pedro, akan tetapi apa daya, ia juga harus ditangkap oleh pihak kepolisian karena itu hanyalah jebakan polisi itu saja. Kemudian Bradley pun diinterogasi oleh detektif Loren yang dimana ia tahu bahwa Bradley adalah orang yang cerdik. Ia ingin mengelabui pihak kepolisian, tapi naasnya pihak kepolisian tidak bodoh. Hingga Bradley pun dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas pembunuhan dan kepemilikan senjata ilegal. Kemudian ia pun dibawa menuju penjara. Setibanya di sana, Brady disuruh untuk melepaskan benda yang ada di tubuhnya. Ia pun akhirnya melepaskan semuanya. Lalu ia diperiksa kesehatan dan kemudian diantarkan oleh seorang napi yang bernama Resty. Bradley di sini ditempatkan di sel yang berada di atas. Sesaatnya akan sampai ke sel, Bradley dan Leslie bertemu dengan petugas yang bernama Andre. Leslie memberitahu bahwa ia adalah petugas yang akan mengatur di sini. Andre menjelaskan aturan-aturan yang harus dipatuhi selama ia menjalani hukuman di penjara ini. Salah satunya ketika bel berbunyi, ia harus keluar dari sel untuk diabsen. Malam hari pun tiba. Ketika absen malam sedang berlangsung, para napi berbaris di depan sel masing-masing. Namun, Brady yang masih tertidur mengharuskan mereka menunggu Brady sampai keluar. Setelah Brady keluar, petugas di sana langsung mendatangi dan memperingati kepada Brady bahwa ia harus lebih disiplin dan menaati peraturan penjara di sini. Di sisi lain, di kediaman Brady, di mana istrinya sedang tertidur, terlihat ada orang yang menyusup ke rumahnya dan memecahkan jendela, lalu menembak si istri dengan bius, hingga istrinya pun pingsan. Pada keesokan harinya, Brady menemui seorang wanita yang bernama Dennis. Dennis memberitahu bahwa ia mendapatkan telepon dari seorang dokter bernama Pelman. Dokter Pelman yaitu dokter kandungan istrinya. Dia menyampaikan pesan dari dokter Pelman bahwa istrinya mengalami komplikasi pada kehamilannya dan dokter Pelman ingin bertemu dengan Brady langsung di penjara pada pukul 10 untuk membahas istrinya. Mereka pun bertemu dan ternyata Dr. Perman adalah Antek Eliezer yang berpura-pura menjadi dokter kandungan. Ia memberitahu bahwa bosnya kehilangan 3,2 juta dolar atas kegagalan transaksi waktu itu. Dan ia juga menunjukkan sebuah foto istrinya Bradley yang telah diculik dan disekap oleh anak buah Eliezer. Dan ia juga memberitahu bahwa Eliezer akan mengaborsi istrinya. Mereka membuat negosiasi di mana Bradley harus membayar kesalahannya dengan membunuh seorang yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan ia berada di pusat tahanan Redcliffe, yaitu di blok 99 yang bernama Christopher Bridge. Di sini Bradley hanya diam dan bingung apa yang harus dia lakukan demi keluarganya. Setelah itu, Bradley pun dikembalikan ke selnya dengan diantarkan oleh Andre si petugas. Setelah sampai di selnya, ia tiba-tiba membuka sepatu lalu ia memukuli si Andre. Di sini ternyata Bradley berencana untuk membuat masalah dengan memukuli petugas supaya ia dipindahkan ke sel blok 99 yang berada di relief. Pertarungan sengit pun terjadi, hingga akhirnya ia menumbangkan si Andre dengan mematahkan tangannya. Kemudian para petugas lain berdatangan. Bradley pun dibawa ke bawah untuk ditahan. Saat di perjalanan karena ia belum merasa cukup untuk pindah ke Ridley, akhirnya ia membuat masalah lagi dengan para petugas. Bradley yang terlalu memberontak akhirnya disetrum oleh petugas dan rencana pun berhasil. Ia dipindahkan ke Ridley. Tiba di penjara Redcliffe, ia disambut oleh ketua penjaga di sana. Ia menegaskan bahwa penjara Redcliffe adalah penjara yang tingkat kebebasan kecil, yang artinya penjara ini sangatlah ketat. Bradley pun dibawa untuk pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, ia dibawa ke sel 59. Dan setibanya di sel 59, Bradley sangatlah kaget karena sel yang akan dia tempati sangatlah kotor dan banyak kotoran manusia bekas tahanan sebelumnya. Hingga ia tak kuat menahan bau busuk itu. Ia pun menutup hidungnya dengan baju dalamnya.
Beberapa jam berlalu, petugas mengetuk selnya, lalu menyuruhnya untuk keluar ke lapangan untuk menghirup udara segar, dengan diberi durasi 60 menit. Ketika Bradley sedang melihat-melihat situasi penjara, terlihat ada seorang pria menghampiri. Orang itu adalah Eric. Bradley menanyakan kepada Eric, apakah kamu tahu seorang yang bernama Christopher Bridge? Di sini Derek tidak tahu sama sekali tentang orang yang bernama Christopher Bridge. Lalu Bradley melihat segerombolan napi yang sedang berolahraga. Ia pun penasaran dan menghampirinya. Akan tetapi Derek melarangnya karena mereka napi yang sangat berbahaya. Di sini Bradley tidak peduli. Ia pun tetap menghampiri mereka, lalu membuat kerusuhan dan mengajak mereka berkelahi. Mereka pun satu persatu tumbang. Petugas di sana langsung menerainya dengan tembakan peringatan. Saat akan ditahan, Bradley lagi-lagi membuat keributan dengan mengajar para petugas. Lalu akhirnya ia dibawa ke sel blok 99 dengan kepala tertutup. Terlihat blok 99 itu berada di ruangan bawah tanah dan sangat terisolasi. Bradley dimasukkan di sana dan ia dipasangkan sabuk setrum untuk melumpuhkannya. Di sisi lain memperlihatkan istri Brady yang sedang disekap dalam keadaan sangat lemah dan nampak ada dokter Perman yang sedang membawa dokter aborsi. Di sini si ahli aborsi tidak melakukan aborsi dulu, akan tetapi ia hanya melakukan pemeriksaan awal saja. Kembali lagi ke Bradley yang terkapar di selnya dengan beberapa luka yang dia dapatkan. Ia berteriak dengan menyebutkan nama Christopher Bridge. Napi yang bersebelahan dengan sel Bradley memberitahu bahwa di blok 99 tidak pernah ada yang namanya Christopher Bridge. Tak lama ada petugas yang datang dan menyetrumnya. Petugas memberitahu bahwa ada beberapa tahanan yang ingin bertemu dengannya. Ia pun ditunjukkan kepada napi tersebut. Setibanya di sana, ia pun terkejut karena bukan Christopher Bridge yang ia cari, melainkan itu adalah Eliezer. Yang faktanya Christopher itu hanyalah sebuah tipu daya untuk menyeret si Bradley ke blok 99 agar Eliezer dapat menyiksanya di sini. Your heroics cost me $3.2 million as well as my freedom for an undetermined period of time. Eliezer di sini sangat marah kepada Bradley. Ia rugi 3,2 juta dolar dan karena Bradley juga ia harus dipenjara serta gara-gara Bradley juga adiknya harus menjadi janda. Karena faktanya Pedro yang ditembak oleh Bradley adalah suami dari adiknya Eliezer. Lalu Bradley disiksa dan disetrum sambil memperlihatkan foto istrinya yang tidak berdaya. Setelah Bradley disiksa, ia diseret kembali ke selnya. Di dalam selnya, ia mengobrol dengan teman selnya. Lalu Bradley membuka sepatu dan mengambil alas sepatunya untuk dipasangkan di alat yang menyetrumnya, agar alat itu tidak menyetrumnya kembali. Setelah berbincang, ia pun dibawa oleh petugas ke lorong. Lalu ketika di luar sel, pintunya terbuka. Petugas di sini meminta menutupnya, akan tetapi Bradley menolak dengan alasan ingin menghirup udara segar. Petugas pun menyetrumnya dan seketika ide Bradley pun berhasil. Sabuknya tidak menyetrumnya kembali, tapi ia berpura-pura kesetrum. Lalu ia menghajar petugas itu dengan sangat mudah. Kemudian ia menuju lorong di mana Eliezer dan anak buahnya berada. Ia pun langsung menghajar anak buah Eliezer dan menghabisinya dengan brutal. Lalu diikuti dengan dua anak buahnya yang tersisa. Setelah anak buahnya habis, ia menghampiri Eliezer dan menyakitinya sambil menyuruh anak buahnya agar tidak mengaborsi istrinya. Di sini Eliezer keras kepala, tidak mau menaati Bradley. Bradley yang sangat marah pun menyiksanya. I'll make no such phone call. Hingga pada akhirnya Eliezer menyerah dan memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan aborsi tersebut. Bradley pun meminta istrinya agar dibawa ke Gil untuk memastikan istrinya aman.
Kemudian ia menyeret Eliezer ke selnya. Sesaat Bradley akan menutup sel, tiba-tiba ketua penjara datang dan menanyakan di mana anak buahnya. Bradley berkata, mereka berdua ada di dalam, kecuali Wilson, ia sudah mati. Bradley pun mengancam jika gerbang dibuka, ia akan membunuh anak buahnya. Lalu Bradley meminta waktu menunggu telepon dari Gil untuk memastikan istrinya sudah selamat. Kemudian Dr. Perlman dan dokter ahli aborsi mengantarkan istri Bradley ke Gil. Setelah mengantarkan ke Gil, mereka pun pergi. Kemudian mereka ditembaki oleh Gil dan istri Bradley. Setelah suasana aman, Gil menelpon dan menginformasikan bahwa istri Bradley sudah dengannya. Ia pun memberikan teleponnya kepada istri Bradley. Bradley pun menyampaikan kata-kata terakhirnya. I know you'll have good life. I just felt her move. I don't know what you said. Kemudian Bradley menghampiri Eliezer dan menyiksanya sampai kepalanya putus. Dan pada akhirnya ia harus ditembak di kepala oleh ketua penjara hingga ia mati. Lalu film pun tamat.